Microsoft Word adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang berfungsi sebagai pengolah kata. Sekarang kita akan belajar mengetahui fitur dasar dari Office Word. Yang pertama, kita lihat di sini ya, ada dokumen 2. Artinya di sini nama dokumennya belum diganti. Ini namanya adalah fitur title bar yang berfungsi menampilkan nama dokumen yang sedang dibuka. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini ya. Ini yang aktif adalah simbol disket atau save ya. Ada undo ya, ada repeat di sini. Kalau kita klik di sini ada Customize Quick Access Toolbar. Ini merupakan bagian dari Quick Access Toolbar. Kumpulan tombol seperti Home, Save untuk menyimpan, Undo ya, dan Repeat Typing di sini Repeat Typing. Yang ketiga ya, ada simbol Minimize ya, kemudian Restore Down dan Close. Ini adalah fitur dari window management ya. Di sini adalah kumpulan tombol seperti ya, minimize, kemudian maximize ya, restore down di sini. Nah, ini maximize-nya ya. Kemudian ada close untuk menutup dokumen. Yang keempat, kita lihat di sini ya. Yang keempat adalah fitur ribbon. Ya. Fitur ribbon adalah kumpulan tab ya, yang berisi ada file ya, kemudian ada home, ada insert, draw, design, layout, reference, my link, review, view, helps ya. Ini adalah ribbon, fitur ribbon. Kemudian yang kelima, di sini kita lihat ya. Yang kelima adalah group ribbon. Group ribbon di sini adalah kumpulan tab yang berisi beberapa kelompok perintah. Seperti di sini, ini adalah bagian dari font, kemudian paragraf, bagian dari paragraf, ya. Kemudian ada style di sini. Itu adalah group ribbon. Yang keenam ini adalah ruler, ya. Ruler ini fungsinya adalah untuk mempermudah dalam menyesuaikan dokumen menjadi lebih presisi. Kemudian yang ketujuh, kita lihat di sini, ini adalah scroll bar. Fungsi dari scroll bar adalah untuk menggeser tampilan halaman ke atas maupun ke bawah. Yang kedelapan, kita lihat di sini adalah lembar kerja. Ini fitur namanya workspace, yaitu lembar kerja atau tempat menuliskan dan menampilkan tulisan yang akan kita buat. Yang kesembilan, kita lihat di bawah di sini ya. Ini adalah page view. Ya, di sini adalah page view. Ya, ini kita lihat. Nah, oke. Page view adalah kumpulan tombol yang berisi read more, menampilkan mode membaca, sini read more. Kemudian print layout yaitu tampilan standar dokumen, dan web layout menampilkan dokumen atau mode website atau situs. Kemudian ada di sini yaitu zoom control. Ya. Zoom control digunakan untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan dokumen. Kemudian yang ke-10, kita lihat di sini ya.
Yang ke-10 di sini adalah ada page 1 of 1 sini. Ini adalah status bar. Ya. Jadi status bar di sini adalah kumpulan tombol yang berisi page number. Di sini page number in document untuk menampilkan halaman yang sedang aktif dari beberapa halaman dokumen. Kemudian di sini ada numbernya, number word in document untuk menunjukkan jumlah kata yang ditulis dalam dokumen. Sekarang kita akan bahas yang pertama adalah ribbon dari font. Font di sini ya, ini bagiannya ya, ini untuk font ya. Ini digunakan untuk memilih jenis huruf yang akan digunakan. Kita lihat di sini. Ya, ini adalah jenis-jenis huruf. Ini untuk font, jenis font. Yang berikutnya adalah yang sebelahnya di sini. Ini adalah font size, ya. Font size di sini digunakan untuk menentukan ukuran huruf. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini. Ini adalah increase, ya. Increase artinya size atau font size digunakan untuk memperbesar tulisan. Misalkan kita lihat sini, kalau kita blok kemudian kita pilih di sini increase, maka akan diperbesar secara bertahap ya, dari 16 ke 18 kemudian ke 20 ya, naik setiap 2 tingkat. Kebalikan dari increase adalah decrease ya. Decrease di sini digunakan untuk memperkecil ya. Kebalikan dari increase. Kita klik di sini. Nah, inilah decrease. Kemudian yang sebelah di sini adalah change case. Change case digunakan untuk merubah font menjadi kapital semua atau lainnya. Kita coba misalkan. Di sini misalkan kita akan ya mengedit di sini, kemudian kita pilih change case, kemudian pilih uppercase, akan menjadi huruf kapital semuanya. Misalkan di sini M-nya kecil, kemudian kita blok, kemudian kita pilih sentence case. Nah, ini M-nya akan berubah menjadi besar. Kemudian lower ini akan menjadi kecil semua. Kalau kita blok di sini, kemudian lower akan menjadi kecil semua. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah upper. Kita lihat upper tadi akan menjadi besar semua. Upper sini akan menjadi berubah menjadi huruf kapital semuanya. Kemudian yang berikutnya ada capitalize each word ya. Kalau kita blok misalkan dari sini ya, maka dia akan menjadi besar hurufnya di depan setiap kata ya. Setiap kata. Ini ada Microsoft, M-nya besar, W-nya besar, seperti itu. Kemudian ada lagi toggle case. Nah, di sini. Nah, di sini huruf depannya, kata depannya akan menjadi mengecil. Ini M, ini W. Sedangkan di belakangnya adalah menjadi besar. Seperti itu. Kita undo. Berikutnya adalah di sini B atau bold. Ya, ini adalah untuk menebalkan. Jadi icon B ini sama dengan Ctrl B atau Ctrl B, menebalkan fungsinya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini I, ini adalah ikon dari italic ya, untuk memiringkan huruf, atau jika kita menekan tombol yaitu Ctrl I, seperti itu. Ini untuk memiringkan. Kemudian di sini ada underline ya, membuat menjadi garis bawah di kalimat
yang kita blok. Kemudian di sini ya, kita lihat ada subscript. Contoh misalkan kalau subscript, misalkan sini kita ketikkan, misalkan kita buat di sini kita lebih besar 28, kita caps lock H2 ya, misalkan H2O. Nah, di sini kalau kita blok angka 2-nya kemudian kita pilih subscript, maka akan menjadi mengecil ya. Jadi akan berubah menjadi kecil. Ini untuk subscript. Kebalikannya ya, misalkan kita mengetikkan lagi M2, kemudian kita blok 2-nya, kita pilih superscript, maka akan menjadi mengecil. Jadi kalau subscript itu mengecil ke bawah, kalau superscript mengecil ke atas. Sini menjadi meter persegi. Itu adalah subscript dan superscript. Kemudian kita lihat ini ada text effect topografi ya. Di sini kita bisa memberikan gaya dan efek pada tulisan. Misalkan kita blok di sini, kemudian kita pilih di sini. Nah, ini dia akan menjadi seperti ini. Jadi fungsinya memberikan gaya dan efek tertentu. Yang berikutnya adalah sini tag highlight color. Ini digunakan untuk memberikan warna latar tulisan yang kita buat. Contoh misalkan kita blok di sini, kemudian kita pilih ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah font color. Digunakan untuk merubah warna pada teks atau tulisan yang kita buat. Contoh misalkan kalau kita blok di sini, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna merah, akan menjadi merah. Seperti itu. Ini adalah font color. Yang kedua adalah fitur paragraf. Pada aplikasi Microsoft Word, menu paragraf ini terdapat berbagai menu dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Yang pertama kita lihat di sini ya. Di sini ada bullet. Bullet ini digunakan untuk memberikan tanda bullet ya. Ini bullet ini pada kalimat atau paragraf yang kita buat. Contoh misalkan kita blok sini, kita pilih di sini bullet ya. Nah, ini pilihannya bulletnya. Nah, akan muncullah tanda bullet. Kemudian kalau kita pilih di sini sebelahnya di samping bullet adalah numbering ya. Di sini pilihan dari numbering. Kalau pilihnya kita angka sini, maka dia akan muncul 1, 2 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi kalau numbering di sini ini berfungsi untuk memberikan nomor pada kalimat atau paragraf yang kita buat. Berikutnya adalah di sini multi level list. Ya, multi level list ini digunakan untuk membuat daftar item dengan level yang berbeda. Contoh misalkan kita pilih ini misalkan. Kemudian kita lihat di bawahnya di sini ada align left. Align left ini digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kiri. Contoh misalkan kita ke kanan dulu. Nah, ini kalau kita pilih yang ini, maka menjadi rata kiri. Kemudian yang berikutnya di sini, ini adalah center. Center ini digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata tengah. Kita pilih ini misalkan, ini rata tengah. Kemudian yang berikutnya adalah align right. Fungsinya untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan. Nah, ini dia rata kanan.
Sedangkan di sini ya, justify ini digunakan untuk membuat posisi teks atau paragraf menjadi rata kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya yang bagian sini. Oke. Atau kalau kita mau ulang seperti ini. Oke. Nah, ini menjadi rata kanan kiri seperti itu. Sekarang kita lihat di sini ada line and paragraph spacing. Line and paragraph spacing ini digunakan untuk menentukan spasi atau jarak antar baris dalam satu paragraf maupun antar paragraf. Ya. Jadi untuk menentukan spasi pada baris juga bisa dilakukan dengan memilih line spacing option. Sini. Ini kita pilih ini dulu. Ya, langkahnya kita blok ya. Ini kita blok misalkan. Kemudian kita pilih sini. Ini 1, ini 1,5, ya, ini 2, ini 2,5, ya, ini 3. Atau kita bisa memilih line spacing. Nah, seperti ini. Ini misalkan double. Oke. Nah, ini contohnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita lihat ya, shading. Shading fungsinya untuk memberi warna pada latar atau background tulisan yang kita buat. Oke. Coba kita pilih shading, kemudian nah ini dia. Ini adalah contoh dari fungsi shading. Ya, warnanya bisa kita pilih. Yang ketiga adalah fitur dari find, ya. Di sini ada find, kemudian replace dan select, ya, select dan editing. Yang pertama di sini ada fungsi find. Find ini digunakan untuk mencari kata atau kalimat yang ingin kita cari pada dokumen yang kita buat tanpa harus scroll ke atas atau ke bawah, ya. Atau bisa kita dengan menekan Ctrl F atau Ctrl F. Jadi kalau caranya kita blok dulu ya, kita blok, kemudian kita pilih sini, nah di sini, kemudian kita cari misalkan word, nah seperti itu, kemudian enter, nah ini dia, ini akan muncul seperti itu, ya, ya. Jadi kita ketikkan di sini kata kuncinya, apa yang akan kita cari. Atau kita bisa menggunakan dengan Ctrl+F, ya, seperti itu. Jadi tetap di blok dulu, kemudian Ctrl+F, nah sama seperti itu. Oke. Berikutnya adalah replace di sini. Ini replace. Replace ini digunakan untuk mengganti kata atau kalimat pada halaman dokumen yang kita buat, ya. Misalkan di sini, ya, kita pilih di sini, ini kita blok dulu ya, kita replace. Nah, misalkan kita ganti kata ini, misalkan word, ya. Kita misalkan mengetikkan kata word. Kemudian di sini replace with-nya kita ganti Excel. Maka di sini word ini akan mengganti, ya, akan tergantikan dengan kata Excel. Nah, kita pilih replace all untuk kesemuanya misalkan. Nah ini dia, kita lihat. Kemudian pilih yes. Yes sini. Oke. Jadi semua kata-kata yang kita rubah akan tergantikan di sini. Ini Excel yang tadinya Word. Oke, kita ya undo dulu dan redo. Yang berikutnya adalah ini. Select. Select digunakan untuk memilih suatu objek atau kalimat yang terdapat pada dokumen, ya. Jadi kalau kita pilih select, kemudian kita pilih select, nah ini di select all atau select object. Nah ini kalau select all, sama seperti Ctrl A, ya. Ini adalah menu dari fungsi dari menu find, replace, dan select. Semoga bermanfaat.